Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofa. Kali ini kita akan membahas tentang sel elektrokimia. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang penyataan reaksi redoks, kemudian juga mereview tentang reaksi redoks itu apa. Dan sekarang kita masuk ke sel elektrokimia. Jadi sel elektrokimia ini nanti pastinya akan berkaitan dengan reaksi redoks. Ya. Oke, yang pertama yang kita bahas tentang sel elektrokimia ini, nanti kita bahas tentang sel Volta, tapi ya di part 1 ini ya, jadi ada tahapannya. Oke, jadi apa sih elektrokimia? Jadi elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungannya antara perubahan kimia dengan arus listrik. Jadi hubungan antara reaksi redoks dengan arus listrik. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Nah, sel elektrokimia ini adalah sel, itu adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia atau reaksi redoks sehingga menghasilkan arus listrik, atau tempat berlangsungnya reaksi kimia atau reaksi redoks karena pengaruh adanya listrik. Nah, kemudian reaksi kimia yang terjadi di sel elektrokimia ya adalah reaksi redoks, reaksi reduksi, dan juga reaksi oksidasi. Oke. Kemudian sel elektrokimia ini dibagi menjadi dua, yaitu sel Volta atau sel galvanik. Ya, jadi sel Volta ini adalah sel elektrokimia di mana energi kimia atau reaksi redoks itu diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi reaksi redoks spontan digunakan untuk bisa menghasilkan listrik. Jadi agar bisa menghasilkan listrik harus ada reaksi redoks dulu nih. Ya. Nah, sel Volta itu kalau aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu ada pada batu baterai atau ada pada aki. Nah, jadi bagian-bagian dari batu baterai ini dia akan mengalami reaksi redoks yang nantinya dari reaksi tersebut bisa menghasilkan listrik. Selanjutnya, yang kedua, sel elektrokimia adalah sel elektrolisis. Jadi sel elektrolisis ini harus ada energi listrik ya untuk bisa terjadinya reaksi redoks. Ya, jadi adanya energi listrik yang bisa mengubah menjadi reaksi kimia. Ya, jadi arus listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, contohnya kalau reaksi elektrolisis itu dalam kehidupan sehari-hari itu penyepuhan logam. Ya, di sini ada contohnya kalau di gambar ini penyepuhan logam tembaga, atau kalau biasanya kalau kamu pernah menyepuh perhiasan ya di pasar, sudah ada tukang sepuh perhiasan. Nah, ya dia pakai aki untuk bisa menyepuh perhiasan. Ya, jadi arus listrik ini dibutuhkan agar reaksi redoks di sini nih itu bisa berlangsung. Seperti itu kalau elektrolisis. Nah, di sel elektrokimia itu sel ini terdiri dari dua elektroda. Ya, elektroda itu ya ada kutub positif, ada kutub negatif. Jadi elektroda ini digunakan sebagai penghantar. Nah, biasanya penghantar apa? Penghantar elektron. Ya, jadi elektroda ini digunakan sebagai penghantar elektron. Elektrodanya ada dua, yaitu ada katoda dan ada anoda. Katoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi reduksi, ya, jadi disebutnya karet. Anoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi, disebutnya anoks. Ya, nah nanti kutub positif dan kutub negatifnya tergantung, karena sel Volta dan sel elektrolisis itu berbeda katoda. Jadi tidak sama, tidak selalu katoda itu positif atau katoda itu negatif, anoda tidak selalu positif. Jadi berbeda-beda negatif dan positifnya. Oke, sekarang kita bahas sel Volta dulu. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang sel Volta, kita bahas tentang deret Volta. Ya, jadi kita harus hafal deret Volta ini.
ya, supaya nanti pada saat perhitungan sel volta kita mudah menghitungnya. Oke, deret volta. Deret volta adalah deret elektrokimia atau deretan logam yang menunjukkan nilai potensial elektroda standar logam atau E0, ya. Nilai potensial elektroda standar E0. E0 itu adalah potensial reduksi. Jadi energi yang dihasilkan, ya, energi yang dihasilkan oleh suatu logam ketika dia melakukan reaksi reduksi. Jadi E0 itu kalau logamnya atau unsurnya itu melakukan reaksi reduksi, maka semakin besar E0-nya, ya, semakin mudah melakukan reaksi reduksi, maka semakin besar nilai potensial standarnya, ya, E0-nya. Ya, jadi deret volta itu deretan logam dari reduktor terkuat hingga reduktor terlemah. Ya, reduktor itu berarti zat yang mengalami oksidasi. Jadi zat logam yang paling mudah dioksidasi hingga logam yang paling sulit dioksidasi atau logam yang mudah direduksi. Jadi dimulai dari E0 yang paling kecil, E0 yang paling negatif sampai E0 yang paling besar, yang paling positif. Jadi deret volta ini digunakan nantinya bisa juga untuk meramal apakah reaksi dapat berlangsung atau tidak, ya, tanpa kita menghitung nilai sel. Oke, nah ini deret volta, ya. Jadi deret volta ini semakin ke kiri itu E0-nya semakin kecil, semakin negatif, semakin ke kanan E0-nya semakin besar, semakin positif. Semakin ke kiri, sifat reduktornya semakin kuat, artinya mudah mengalami oksidasi. Semakin ke kanan, sifat reduktornya semakin lemah, artinya mudah mengalami reduksi. Nah, untuk deret volta ini ada cara untuk menghafalnya, itu kita buat asosiasinya. Ya, jadi aslinya seperti ini. Lihat kalau Baginda Kaisar nanti meninggal, alam manusia zang ceria, penuh canda, congkak, nikmat, sentosa, pembabatan hutan, curanmor, hingga agitasi politik. Auzubillah. Bisa? Ya, seperti itu. Atau kalau kamu misalkan tidak menghafal keseluruhannya, maka cukup menghafal 5 logam yang ada setelah hidrogen. Ada Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Ya. Tuh. Oke. Nah, yang harus kamu ketahui dari deret volta, jadi deret volta itu semakin kecil harga E0 suatu logam, maka logam tersebut semakin mudah mengalami oksidasi, artinya sifat reduktornya semakin kuat. Nah, kemudian logam yang ada di kiri, ya, lebih kiri, itu mampu mendesak logam yang ada di kanan. Nah, kata-kata lain dari mendesak adalah bereaksi, atau mengendapkan, atau mereduksi. Pokoknya kalau ada kata-kata ini, maka artinya reaksi berlangsung spontan. Seperti, ya. Jadi kalau ada kata-kata ini berarti artinya reaksi berlangsung spontan. Nah, pada reaksi ini logam yang ada di sebelah kiri bentuknya unsur, bentuknya logam, unsur. Ya, bukan bentuknya senyawa, bukan bentuknya ion, tapi bentuknya unsur, unsur bebas. Nah, kemudian logam yang ada di kanan itu bentuknya biasanya ion atau senyawa atau molekul, gitu ya. Itu yang harus kamu perhatikan. Kalau reaksi berlangsung, urutannya adalah logam di kiri bentuknya unsur bebas, sedangkan logam yang ada di kanan bentuknya ion atau bentuknya senyawa. Artinya kalau bentuknya seperti itu, reaksi bisa berlangsung. Tapi kalau terbalik, berarti reaksi tidak terjadi. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada Cu2+ plus Zn menjadi Cu,
plus Zn2+. Kamu lihat, di sini Cu bentuknya adalah ion, Zn bentuknya adalah unsur bebas. Nah, di sini reaksi berlangsung. Kita lihat sebelumnya ya. Cu ada di sebelah mananya Zn? Cu ada di sebelah kanannya Zn. Jadi Zn di sebelah kiri, Cu di sebelah kanan. Nah, karena Cu ada di sebelah kanan, maka Cu bentuknya ion. Sedangkan Zn yang ada di sebelah kiri bentuknya adalah unsur bebas. Itu. Dan ini maka reaksi berlangsung spontan. Artinya terjadi reaksi. Nah, jadi dari ion berubah menjadi unsur nih. Dari unsur berubah menjadi ion. Itu reaksinya tinggal dibalik aja ya. Nah, kalau reaksinya seperti ini, Cu adalah unsur bebas, Zn adalah ion, ini tidak terjadi reaksi. Kenapa? Yang benar ya seperti ini. Zn harus bentuknya unsur bebas, sedangkan Cu bentuknya harus ion. Ya, karena Zn ada di kiri, sedangkan Cu ada di sebelah kanan. Oke, contoh nomor 2. Ada 3 logam L, M, P. Ini membentuk ion-ion positif L2+, N2+, dan P+. Nah, kemudian mereka saling bereaksi. Ya. Yang pertama, L2+ bereaksi dengan P, ini tidak terjadi reaksi. Artinya, kalau tidak terjadi reaksi berarti posisinya tertukar. Ya. Jadi di sini L2+, kalau bentuknya ion harusnya kan adanya di kanan. Kalau bentuknya unsur bebas adanya di kiri. Nah, kalau tidak terjadi reaksi berarti kebalik. Harusnya L ada di sebelah kiri, P ada di sebelah kanan. Jadi harusnya reaksinya adalah L plus P plus. Gitu ya. Harusnya reaksinya adalah L-nya tidak ion ya. L bereaksi dengan P plus. Harusnya seperti itu. Jadi urutan yang benar ada seperti ini. L kiri, P di sebelah kanan. Nah, kemudian reaksi yang kedua, 2P plus bereaksi dengan M. Di sini terjadi reaksi. Jadi 2P plus berubah menjadi 2P, M berubah menjadi M2+. Terjadi reaksi ya. Artinya berarti posisinya sudah benar. Ya. P ya, kalau bentuknya ion adanya di mana? Di kanan. Kalau bentuknya unsur bebas berarti adanya di mana? Di kiri. Ya, jadi urutannya M di kiri, P di kanan. Oke, reaksi yang ketiga. M2+ bereaksi dengan L menjadi M ya, dan L2+. Ini terjadi reaksi ya kalau ada hasilnya. Nah, kalau M2+ posisinya di mana? Ya, di kanan. Kalau L unsur bebas berarti posisinya di kiri. Maka urutannya seperti ini. L di kiri, M di kanan. Nah, pertanyaannya adalah urutan ketiga logam tersebut sesuai dengan potensial elektroda yang semakin meningkat. Semakin meningkat berarti semakin besar ya. Berarti dari yang kecil sampai yang besar. Berarti dari kiri ke kanan. Maka yang di kiri mana? Kita lihat yang paling banyak posisinya yang di kiri siapa? Ya, di sini L ada 2, sedangkan M 1. Berarti L paling kiri. Kemudian yang paling kanan dulu deh. Yang paling kanan di sini P ada 2, M ada 1. Berarti P paling kanan. Ya. Maka yang di tengah adalah M. Jadi urutannya dari kiri ke kanan, dari N0 paling kecil yaitu L, M, dan P. Oke, contoh nomor 3. Di sini logam A dapat mendesak logam B dari larutannya. Nah, kamu ingat ya, logam di kiri mampu mendesak logam yang ada di kanan. Berarti A di mana? Di kiri. B di kanan. Ya, A di kiri, B di kanan. Kemudian pernyataan selanjutnya. Logam C
dapat mendesak logam B. Tadi ingat lagi, logam di kiri mampu mendesak logam yang ada di sebelah kanan. Berarti C di mana? C di kiri, B di kanan. Pernyataan ketiga, logam C tidak dapat mendesak logam A dari larutannya. Ya, berarti C ada di mana? Ya, C ada di sebelah kanan, A ada di sebelah kiri. Harusnya logam A mampu mendesak logam C dari larutannya. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah urutan potensial reduksi yang semakin negatif dari ketiga logam tersebut. Ya, semakin negatif berarti dari E0 yang paling positif ya. Dari positif sampai negatif berarti dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri kita ininya, urutinnya. Kalau tadi di contoh soal sebelumnya dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri. Kita lihat yang ada di kanan. Yang paling banyak siapa? B. Ya, B ada di kanan. Kemudian kita lihat yang paling kiri. Yang paling banyak siapa? A. Ya, A. Berarti C ada di tengah-tengah. Oke. Gimana sampai sini? Bisa dipahami? Oke. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami, supaya kamu juga bisa mengikuti materi selanjutnya dengan baik. Ya, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.